Lepaskan aku, si Jinian. Kudengar kau ingin seseorang membawa Wan kembali. Di kehidupan sebelumnya, setelah si Jinian menjemput cinta sejatinya, Suan, dia langsung menuduh keluargaku membocorkan rahasia dagang. Ayahku ditangkap dan mati tidak bersalah di penjara. Keluargamu kami difitnah. Jinia, kumohon bantu aku. Selidiki kebenarannya. Selamatkan ayahku, bolehkah? Xiaoqi, polisi sudah menemukan ayahmu berkolusi dengan pedagang asing, menyebabkan aliran dana besar-besaran. Itu termasuk kejahatan keuangan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Belakangan baru kusadari, semua ini direncanakan sendiri olehnya. Dan aku mengalami kecelakaan di perjalanan pulang ke keluargamu. Si Jinian, hidup kembali di dunia ini. Aku takkan biarkan keluargamu menanggung tuduhan palsu. Aku tahu kau menyukai Suan. Jemput dia kembali, agar kau tak lagi merana rindu. Baru saja ku ketahui, nenek mengirim Nona Su ke luar negeri untuk bertapa. Setelah Nona Su kembali, aku akan meminta maaf padanya secara pribadi. Benarkah kau berpikir begitu? Tentu saja. Karena kau dan Nona Su saling mencintai. Lebih baik kita bercerai saja. Apa yang kau bicarakan? Baru menikah sudah ingin bercerai. Apakah kau sengaja ingin merusak nama baik Wan? Membuatnya dicaci maki semua orang? Kau benar-benar tidak mau bercerai. Kau lelah. Istirahatlah dulu dengan baik. Kau akan sangat senang menikahi Suan, si Jinian. Tuan sudah kembali. Tuan masih ingat harus menemani pulang ke rumah orang tua. Suan, tak kusangka si Jinian sendiri yang menjemput di bandara. Tentu saja, mungkin dia sudah tak sabar. Mau kemana kamu? Kakakmu. Hari ini pulang ke rumah orang tua, karena kamu punya tamu yang tak bisa ditinggal. Aku pergi sendiri saja. Kakak, aku baru saja kembali. Ingin beristirahat sebentar. Sedikit ingin menyesuaikan jet lag. Kamu yakin ingin bercerai? Dengan Jinian, kalian baru saja menikah di depan mata semua orang. Aduh, dulu kan kamu yang meminta ingin menikah dengannya. Benar, di kehidupan sebelumnya, aku memohon pada ayah dan nenek untuk menikahi si Jinian. Tapi dia malah membuat keluargamu menanggung tuduhan palsu. Ayah pun ikut terseret tanpa alasan. Ayah, nenek, aku kurang pertimbangan, terlalu semaunya sendiri. Si Jinian sudah lama memiliki hati orang lain. Aku dan dia bukan jodoh yang baik. Semoga kalian bisa menyetujuinya. Kamu dari kecil memang sudah semaunya. Kamu dari kecil sudah suka pada si Jinian itu. Baru saja menikah. Kau sudah berpikir untuk bercerai. Ini membuat muka keluargamu kami ditaruh di mana? Muka apalagi muka. Kebahagiaan CR yang paling penting. Urusan ini aku yang putuskan. Jer, jangan khawatir. Kalau si Jinian tidak setuju, aku sendiri yang akan bicara untukmu. Terima kasih, nenek. Jangan macam-macam. Aku tidak mau ikut campur lagi. Ayah, hanya dengan bercerai dari si Jinian, keluargamu baru bisa aman. Wan merasa tidak enak badan. Saya sudah memanggil Dr. Zhao. Apakah kamu mau ikut menjenguknya? Si Jinian, yang bahkan di masa bulan madu pun pergi ke kantor, hari ini khusus pulang untuk menemani Suan berobat. Bahkan menyuruhku untuk menutupinya. Si Jinian, apakah kamu khawatir orang lain akan mengatakan kebaikanmu padanya terlalu jelas? Takut dibicarakan? Baiklah, saya mengerti. Tuan, Nyonya, Dr. Zhao sudah tiba. Tuan muda sih. Nyonya. Dr. Zhao, Anda sudah datang. Dr. Zhao, Wan lemah dan sering sakit. Belakangan ini nafsu makannya selalu buruk. Tolong Dr. Zhao periksa dia. Dr. Zhao adalah dokter berbakat yang pernah dibiayai ayahku. Selalu merawat keluargamu. Keahliannya luar biasa. Sekarang si Jinian memanggilnya. Benar-benar tidak menganggap Suan sebagai orang luar. Dr. Zhao, terima kasih atas kerja kerasnya. Ayo, Wan, obat ini diresepkan oleh Dr. Zhao. Minumlah, tubuhmu akan segera membaik.
Terima kasih, Kak. Si Jinian, rupanya kamu juga memiliki sisi lembut seperti ini. Si Jinian, aku hanya mengambil kembali bagian yang menjadi hakku setelah aset dialihkan. Kita akan berpisah untuk selamanya. Lihat, Presiden Direktusi datang bersama istrinya yang baru menikah. Katanya sejak menikahi, nonamu, karirnya terus melesat. Sekarang keluarga Si sudah menjadi grup terbesar di ibu kota. Tentu saja, dia menikahi putri dari keluarga terkemuka di ibu kota. Nonamu merendahkan diri untuk menikah dengannya. Wajar saja dia sukses. Siapa wanita yang lain itu? Kenapa dia juga di samping Pasi? Kalau tidak salah tebal, mungkin dia teman masa kecil Pasi. Katanya dia seorang penari. Wanwa, kamu baik-baik saja? Kakak, aku sangat sakit. Nanti tidak akan memengaruhi tarianku, kan? Benar-benar pandai memilih momen. Apa yang terjadi? Bukankah dia suamimu Kingci? Kakak, kamu ngapain? Cepat turunkan aku. Di sini banyak orang. Dan lagi, kakakmu. Selama aku ada, siapa yang berani berkata? Mu Qingqi, semua ini baru saja dimulai. Aku tidak hanya akan merebut kembali kakak, tapi juga akan menjatuhkanmu dari singgasana. Nikmatilah saja hari-harimu sebagai putri besar sekarang. Si Jinian, kasih sayangmu pada Suan sungguh tidak perlu dipalsukan. Baik, aku akan mengabulkan kalian. Nenek, aku ingin mengurus prosedur perceraian besok. Hari ini, aku terus menunjukkan perhatian pada Suan. Xiaoqi murung. Pasti dia marah padaku. Tapi Xiaoqi, nanti kamu akan tahu alasannya. Xiaoqi, kalau kamu lelah, pulang dan istirahatlah dulu. Wan baru pulang dari luar negeri. Aku ingin menemaninya jalan-jalan. Baik, kalian pergilah. Kalau begitu, terima kasih kakakmu sudah mengizinkan kakak menemaniku. Itu gurusu. Tolong beri aku tanda tangan. Gurusu, tolong beri aku tanda tangan. Kakak, aku takut. Wan, jangan takut. Usir semua orang itu. Jika masih mengganggu Wan, langsung hubungi polisi. Aduh, sakit sekali. Kakak, kepalaku sakit sekali. Bawa aku pulang untuk istirahat ya. Asisten Lee, bawa Nyonya ke rumah sakit. Sekalipun harus diikat, bawa dia ke sana. Baik. Ayo. Nyonya, saya antar Anda. Tidak perlu, luka kecil saja, dibandingkan dengan rasa sakit yang diberikan si Jinian dalam hal perasaan. Luka fisik seperti ini sama sekali tidak berarti. Tapi pasti memerintahkan saya. Saya tidak butuh perhatiannya. Nyonya, maafkan saya. Menurunkan saya. Asisten Lee, apa yang kamu lakukan? Nyonya, harap beristirahat dengan baik. Kayun, kapan kamu pulang ke Indonesia? Xiaoqi, kenapa masih ceroboh seperti waktu kecil? Mana ada, cuma tidak sengaja terjatuh saja. Waktu kecil, kamu juga bilang begitu.
Aku tahu. Nyonya dan Tuan Muda Xiao memang layak disebut teman masa kecil. Hubungan kalian sungguh sangat baik. Tuan Muda Si, lama tidak berjumpa. Xiao Qi, tawa yang tadi itu tulus. Dia sudah lama sekali. Tidak tertawa begitu lepas. Tuan Muda Xiao, penampilanmu yang berdebu ini. Bukannya baru saja tiba dan langsung menemui kakakmu kan? Tapi kakak ini sudah bersuami. Kalian terlalu akrab, bukan? Nona Su benar-benar orang yang punya standar ganda. Kamu bisa menggandeng suamiku. Mengapa aku tidak boleh dibantu orang lain? Tidak apa-apa. Setiap ada mantan kekasih adalah hal yang wajar. Wan, kamu tidak perlu khawatir. Nyonya tahu batasannya. Kakak, tunggu aku. Dia masih sama, mulutnya tajam dan tidak mengalah. Benar-benar tidak berubah sama sekali. Mulutnya tajam, hatinya juga kejam. Si Jinian, kamu mau apa? Mengapa dia boleh menyentuhmu? Aku baru sentuh sedikit. Wajahmu sudah penuh penolakan. Si Jinian, lepaskan aku. Kamu menyakitiku. Aku dan kakak Yun, hubungan kami bersih. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kakak Yun, panggilannya begitu akrab. Diam-diam pasti sering memanggil begitu ya? Si Jinian, kamu tidak tahu malu? Aku tidak tahu, malu. Kamu ingin bercerai denganku. Apakah ini demi kebaikanku? Atau karena ingin bersama Xiao Yun? Aku melakukan ini untuk mengabulkan keinginanmu. Bukankah kamu seharusnya berterima kasih padaku? Dia sepertinya berubah. Padahal sebelumnya dia sangat ingin menikah denganku. Aku baik bersuara hanya karena... Kakak, kamu di mana? Kakak, kamu ada di rumah? Hah, aku jelas-jelas melihat kakak. Ke kamarmu, Kingci. Kenapa begitu lama tidak keluar? Dia sedang mencarimu. Kalau tidak segera melepaskanku, kamu ingin dia melihat kita. Seperti ini? Kamu adalah istriku. Kenapa kamu malu? Sebenarnya, kamu mau apa? Kita sudah menikah begitu lama. Kamu tidak merindukanku. Kamu begitu tega. Kamu melihat kakak? Aku ada urusan dengannya. Baik, dia di sini. Aku akan menyuruhnya keluar. Baik. Tidak boleh lagi jatuh cinta padanya. Harus segera pergi. Kakak, kenapa kamu tidak membalas pesanku? Aku sudah lama mencarimu. Wan, aku dan Mu Qingqi sedang membicarakan sesuatu. Tidak memperhatikan. Maaf, Wan. Aku ingin menikahimu. Maukah kamu menikahiku, kakak? Dulu kamu berjanji padaku, setelah mewarisi keluarga Si, kamu akan menikahiku. Tapi, tadi sang kakak kamu mendahuluiku, meminta ayahnya memaksa menikahimu, lalu mengirimku ke luar negeri. Kakak, yang seharusnya menikahimu adalah aku. Suan, ekor rubahmu mulai terlihat. Baik. Wan, tunggu setelah urusan ini selesai. Aku akan mencari kesempatan untuk bercerai dengannya. Baik. Mu Qingqi, kamu pasti akan kalah. Keluargamu kalian akan hancur reputasinya. Dan kakak hanya milikku sendiri. Xiaoqi, aku harus melakukan ini. Aku harus meninggalkan si Jinian. Hanya dengan begitu, tragedi kehidupan sebelumnya bisa dihindari.
Halo, Nenek, ada apa? Cier, ayahmu dalam masalah. Keluargamu kita dalam masalah. Apa? Bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa lebih awal dari kehidupan sebelumnya? Banyak sekali. Aku juga tidak tahu pagi ini. Sudah ada orang yang membawa ayahmu. Katanya bukti sudah jelas. Di kehidupan sebelumnya, ayah ditangkap bukan pada hari pernikahan si Jinian dan Suwan. Bukan. Harus bagaimana, Cier? Cepat pikirkan cara. Selamatkan ayahmu. Kalau tidak keluargamu akan hancur. Nenek, jangan panik dulu. Aku akan cari si Jinian untuk menyelamatkan ayah. Bagus. Dia suamimu, pasti tidak akan tinggal diam. Di kehidupan sebelumnya, dialah yang merencanakan sendiri membuat ayahku masuk penjara dengan tuduhan palsu. Dan akhirnya bunuh diri di dalam penjara. Biarkan Mudahai yang menanggung kesalahan ini. Begitu. Grup akan melewati krisis dengan aman. Kakak bilang, grupmu memasukkan laporan keuangan, terlibat penyelundupan. Ini kejahatan besar. Kakak juga bilang, tumor ganas keluargamu ini harus dibasmi. Keluarga kami turun-temurun berdagang, menjaga diri, menjaga moral. Tidak pernah melakukan hal yang melanggar hukum. Lebih baik kamu tutup mulutmu. Semua orang sudah bekerja keras di kuartal ini. Terus berusaha di masa depan. Pasti. Maaf, saya tidak bisa menghentikan Nyonya. Xiaozi, kenapa kamu datang? Kenapa kamu menjebak ayahku? Kenapa kamu menjebak keluargamu? Ayahku sama sekali tidak mungkin membocorkan rahasia dagang si Jinian. Kenapa setelah memulai lagi, kamu masih melakukan ini? Bagaimana kamu bisa? Bukti ayahmu membocorkan rahasia dagang telah diverifikasi oleh polisi. Dunia bisnis seperti medan perang. Kamu tidak mengerti alasannya. Semua ini karena kamu. Kamu yang merencanakannya. Bukan. Benarkah? Tenanglah. Kasus ini belum mencapai kesimpulan akhir. Jika kamu benar-benar ingin menyelamatkan ayahmu, jangan buat keributan di sini bersamaku. Pulanglah dengan tenang dan tunggu kabar. Asisten Lee, antar Nyonya pulang. Baik. Si Jinian, jangan berpura-pura di depanku. Aku membencimu. Kamu adalah iblis. Kesalahan terbesarku dalam hidup ini adalah mencintaimu. Kita bercerai. Xiaoqi! Xiaoqi! Pasti. Apakah akan mengejarnya? Pergi. Jangan memicunya. Ya. Cier, apa yang harus kita lakukan? Keluargamu sudah kehilangan ayahmu. Bagaimana ke depannya? Ayahmu pasti difitnah. Dia pasti tidak akan melakukan ini. Nenek, aku percaya ayah. Dia pasti difitnah. Aku butuh waktu untuk mencari bukti. Jinian tidak bertindak. Dia sekarang adalah menantu keluargamu. Kalian belum bercerai. Dia sudah begitu kejam. Nenek, dia memang orang yang kejam dan tak berperasaan. Orang yang egois. Dia tidak akan menyelamatkan ayah. Ada apa, Ci? Menurut berita, raksasa bisnis ibu kota Mudahai diduga membocorkan rahasia dagang dan melakukan kejahatan keuangan. Bukti kuat. Setelah ditangkap polisi, dia bunuh diri di penjara. Setelah upaya penyelamatan, dia meninggal dunia. Nenek! Berusia 51 tahun. Anakku. Nenek! 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 Nyonya, asisten Lee, aku mohon tolong selamatkan nenekku. Nenek! Maaf, Nonamu. Kami sudah berusaha sekuat tenaga untuk nenekmu. Maaf, Nenek. Nenek. Direktur Si, rencanamu yang disembunyikan dari Nonamu. Harganya terlalu mahal. Ya? Xiaoqi. Xiaoqi.
Aku datang, nenek dia. Si Jinian, jangan sentuh aku. Si Jinian, jangan berpura-pura di sini, pergi kau. Xiaoqi. Maaf aku tidak tahu nenek. Pergi kau. Si Jinian, jangan paksa aku. Maaf, aku pantas mati. Semuanya salahku. Kakak, sebelum kakakmu pergi, dia memberiku ini. Dia sudah menandatanganinya. Kamu berhasil. Apa? Apa? Kamu istirahat dulu. Direktur Si, tidak baik. Kau suruh aku mengikuti dari jauh, nonamu. Karena terlalu sedih dalam perjalanan pulang ke keluargamu. Dia mengalami kecelakaan mobil. Ambulans baru bisa datang setengah jam lagi. Bisa sampai. Apa? Dia di mana? Xiaoqi! 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 Xiaoqi pasti akan baik-baik saja. Xiaoqi! Kakak, terimalah kenyataan. Jangan terlalu sedih. Aku akan selalu menemanimu. Apa katamu? Kakak, Jangan paksa aku, Suan. Untuk sementara waktu, lebih baik kamu diam saja. Pergi. Kakak, kamu pasti akan menjadi milikku. Mungkin Qi pasti mati. Si Jinian, dasar bajingan. Pantaskah kamu menghadapi Xiaoqi? Kamu menghancurkan keluarganya. Dan kamu masih duduk di sini menangis. Tuan Xiao, mohon jaga sikap. Tuan Si sudah sangat sedih. Sekarang kamu belum diketahui hidup atau matinya. Mohon jangan. Minggir. Aku suruh kamu minggir! Dokter, Xiaoqi, bagaimana keadaan Xiaoqi? Tuan Si, mohon terimalah kenyataan. Nonamu kehilangan terlalu banyak darah. Dia sudah... Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mana mungkin? Saat aku mengantar Xiaoqi ke sini, dia masih bernapas. Tubuhnya masih hangat. Tidak mungkin. Dia masih hidup. Dia masih hidup, kan? Tuan Si, mohon terimalah kenyataan dan bersabarlah. Segeralah persiapkan pemakaman untuk nonamu. Maafkan aku, Xiaoqi. Xiaoqi. Ini aku. Aku menyesal padamu. Xiaoqi. Aku sangat merindukanmu. Aku salah. Aku seharusnya tidak menutupinya darimu. kakak. Kakakmu telah pergi selama seminggu. Jangan sampai kesehatanmu terganggu karena menangis. Mulai sekarang, biar aku yang menemanimu. Ya. Suan, kalau bukan untuk mengungkap persekongkolanmu dengan investor asing, mencuri rahasia dagang, dan kebenaran di balik kecelakaan orang tuaku, bagaimana mungkin aku membiarkan Xiaoqi menderita seperti ini? Pak Si, tim keamanan pribadi kami menyelidiki bahwa kecelakaan orang tua Anda dulu terkait dengan sebuah organisasi mata-mata bisnis bernama
Wei yang didanai dana luar negeri bukan keluargamu. Dan teman masa kecil Anda, Suwan, juga memiliki hubungan keuangan yang erat dengan organisasi tersebut. Apa? Bukan keluargamu? Gimana mungkin Suwan berhubungan dengan organisasi gelap luar negeri? Pasti, kondisi keuangan perusahaan kita sekarang menurun drastis. Sejak orang tua Anda meninggal, banyak pemegang saham menarik investasinya secara massal. Jika tidak segera dicari solusi, sangat mungkin kita tidak bisa menutupi pengeluaran. Bagaimana? Sudah dipikirkan matang? Aku sudah bilang ke nenek, ayah, aku pasti akan menikahimu seumur hidup. Kamu tidak bisa kabur. Bersiaplah untuk menikahiku. Baik, aku setuju. Dulu aku salah paham, mengira kecelakaan orang tuaku terkait keluargamu. Tapi setelah aku menyadari keanehan pada Suwan, aku selalu berusaha mencari kebenaran di balik kecelakaan orang tuaku. Kakak, Aku lelah, mau mandi. Kamu juga istirahatlah lebih awal. kakak, kamu tidak bisa lepas dari genggamanku. Teh yang enak. Memang teh yang enak. Aroma tehnya semerbak. Kalian berdua sangat elegan. Xiaoqi, kamu datang. Sepertinya kondisi nonamu sudah membaik. Ya, berkatmu, aku bisa kembali bertemu orang. Dr. Zhao, terimalah penghormatan dari Xiaoqi. Nonamu, kamu terlalu serius. Kau bukan karena tuanmu yang terus membiayai studiku, belajar di luar negeri. Aku tidak akan punya pencapaian seperti sekarang. Segalanya milikku adalah pemberian tuanmu. Jika nonamu ingin membalas dendam, aku pasti akan membantumu. Ya, Xiaoqi, kamu harus hidup dengan baik. Tuanmu difitnah. Ya, keluarga kami, dari generasi ke generasi taat pada hukum. Tidak seharusnya disalahpahami oleh dunia seperti ini. Aku pasti akan menuntut keadilan untuk mereka. Baik, aku akan membantumu. Silakan duduk. Terima kasih, Kayun, Dr. Zhao. Jika bukan karena kalian yang merencanakan kematian palsuku, aku tidak akan punya kesempatan untuk memulai lagi. Halo, Guru. Nonamu mengalami kecelakaan mobil. Apa? Kamu harus menyelamatkannya. Dan juga, ikuti instruksiku. Jangan beritahu si Jinian. Baik. Benar. Saat itu aku dan Dr. Zhao, setelah mengetahui kamu kecelakaan, langsung merasa ada yang tidak beres. Jika benar diatur oleh si Jinian ingin membunuhmu, kami pasti akan menyeretnya ke pengadilan. Apakah itu kamu, si Jinian? Aku akan membuatnya membayar untuk keluargamu kami. Oh ya, Kakak Yun, Dr. Zhao. Mulai sekarang, panggil saja aku Shen Qingli. Mu Qingqi sudah mati. Bukan, Xiaoqi, dengarkan penjelasanku. Bukan aku. Jinian. Kamu yang membunuh ayahku, nenekku, dan selagi jasad mereka masih hangat, Kau kabur bersama cinta sejatimu. Aku benci kamu. Maaf, Xiaoqi. Ini semua salahku. Aku berpura-pura di depannya. Semua untuk melindungimu. Xiaoqi. Xiaoqi. Sepertinya aku melihat Xiaoqi. Kakak, kamu sudah bangun. Aku buatkan sup hangat. Suwan, hampir saja aku tertipu olehmu. Hatimu sudah lama menghitam. Direktur Si, Suwan memang mata-mata bisnis. Tujuannya adalah menyusup ke dalam jajaran pimpinan perusahaan, mencuri dokumen rahasia, lalu menjualnya ke luar negeri. Dasar, tak disangka. Benar-benar Suwan. Bagaimana kalau kita laporkan polisi sekarang? Tangkap dia. Tunggu dulu, aku yakin ikan besar masih ada di belakangnya. Kalau Suwan ditangkap sekarang,
Di belakangnya hanya akan muncul lebih banyak Suan. Yang harus kita lakukan adalah menangkap dalang di belakangnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mengulur waktu. Baik, kamu sudah bekerja keras. Aku mau ke pemakaman. Supnya taruh saja di sana. Kakak, aku temani kamu. Xiaoji, apa kabarmu di sana? Aku sangat merindukanmu. Mukinci. Mengapa kau sudah mati? Masih menyangkut hati, kakak? USB yang kau minta sudah aku dapatkan dari grup C. Keluargamu sudah runtuh. Tapi, aku butuh bantuanmu untuk melakukan sesuatu. Apa itu? Bantu aku singkirkan rintangan terakhir. Mengerti. Aku yang urus. Kau tenang saja. Kakak, hujan akan turun. Ayo kita pulang. Bulan depan adalah hari pernikahan kita. Bukankah kita harus mempersiapkannya lebih awal? Aku masih belum bisa membuat Suan curiga. Harus mengungkap orang di belakangnya. Baik. Wanita ini, postur tubuhnya sangat mirip dengan Xiaoqi. Si Jinian, Suan. Kita bertemu lagi. Xiaoqi. Wanita itu, kok mirip sekali dengan Mukinci? Jangan-jangan kakak langsung suka padanya. Aku tidak boleh gagal di akhir. Wanita manapun yang mendekati kakak harus lenyap. Itu Xiao Yun dan Dr. Xiao. Kenapa wanita itu bersama mereka? Apakah dia teman mereka atau... Siapkan hadiah yang mewah untukku. Aku akan memberi selamat pada Tuan Xiao saat perusahaannya go public. Baik, pasti. Kenapa kakak tiba-tiba peduli pada Xiao Yun? Bukannya dulu dia selalu menganggap Xiao Yun sebagai saingannya. Pasti karena wanita sialan tadi. Kakak, ayo kita pulang. Hari ini keluar terlalu lama. Aku lelah. Baik. King Li, tebakanmu ternyata benar. Si Jinian hari ini akan datang memberi selamat padaku. Katanya, untuk merayakan perusahaan saya go public. Dengan karakternya, hal yang membuatnya penasaran akan dia selidiki sampai tuntas. Kita hanya perlu memancing musuh perlahan. Qing Li memang pintar. Selamat, Tuan Xiao. Jinian, kamu terlalu baik. Datang dari jauh. Aku ucapkan terima kasih. Silakan duduk. Pasti, apa kabar? Dr. Zhao, lama tidak berjumpa. Iya. Apakah penyakit Nona sudah sembuh? Penyakitku sudah sembuh. Terima kasih, Dr. Zhao. Ini siapa? Aku lupa memperkenalkan. Ini adik tingkatku saat kuliah di luar negeri. Juga sepupu jauh Dr. Zhao, Shen King Li. Sepupu. King Li adalah putri bibi saya. Dia kuliah ke luar negeri, baru kembali sekarang. Sampai sekarang belum menemukan pekerjaan yang cocok. Rupanya lulusan luar negeri yang hebat. Sepertinya tidak perlu khawatir mencari kerja. Bagaimana kalau Nona Shen bekerja di perusahaan kakak? Jadi sekretaris atau asisten dulu. Dan setelah terbiasa dengan dunia kerja, baru cari pekerjaan yang disukai. Tidak terlambat. Suan, kamu sudah tidak sabar? Daripada membuat kakak penasaran dan mendekatinya,
Lebih baik segera membawanya ke bawah pengawasan selama di perusahaan kakak. Di sana ada orangku. Aku punya banyak cara untuk membuatnya hilang. King Lee, putri tunggal bibiku. Dia dimanja sejak kecil. Jadi, tidak tahu aturan. Aku khawatir akan merepotkan Tuan Si. Lebih baik di sini bersama Tuan Xiao. Dr. Zhao, jangan bicara seperti itu. Anda sudah mengobati Wan Wan. Aku belum sempat membalas budi Anda. Bagaimana kalau sepupu Anda bekerja di tempatku? Kalau ada yang berani mengganggunya, aku yang akan melindunginya. Baiklah, King Lee bisa bekerja di grup Si, perusahaan terbesar di kota ini. Itu adalah keberuntungannya. Maaf, Tuan Xiao. Tempatku terlalu kecil untuk menampung adikmu yang hebat ini. Lebih baik, dia pergi ke tempat Jinian. King Lee, cepat ucapkan terima kasih pada Nona Su dan Tuan Si. Terima kasih, Tuan Si. Terima kasih, Nona Su. Suaranya mirip sekali dengannya. Apakah dia benar-benar bukan Xiao Qi? King Lee, untuk sementara kamu jadi sekretarisku. Dengan begitu, kamu bisa lebih cepat mengenal bisnis perusahaan. Kalau ada yang tidak kamu pahami, kamu bisa tanya padaku. Atau tanya pada Wan Wan. Sekarang dia wakil presiden perusahaan. Baik, Tuan Si. Hmm. Tak kusangka si Jinian mengangkat Suan sebagai wakil presiden. Latar belakang pendidikannya jelas tidak sesuai. Si Jinian, kamu memberi koneksi terlalu terang-terangan. Ya, King Lee, bulan depan adalah pernikahanku dengan kakak. Saat itu, kamu juga bisa membantuku. Oh, begitu? Selamat Tuan Si dan Tuan Su. Selama kamu ada di perusahaan, aku tidak takut kamu akan menggoda kakak. Nanti aku akan menyiksamu pelan-pelan. Si Jinian, mendekatimu hanyalah langkah pertamaku. Aku akan membuatmu perlahan-lahan merasakan rasa kehilangan. Masuk. Direktur Si, ini jadwal yang saya buat hari ini. Silakan dilihat. Direktur Si, saya pergi dulu. Shen King Lee, daya tarik apa sebenarnya yang kau miliki? Membuatku merasa sangat familiar. Direktur C. Asisten Lee, selidiki apakah sepupu Dr. Zhao benar-benar adalah Shen King Lee. King Lee, kamu tidak apa-apa. Direktur Si, saya tidak apa-apa. Maaf. Tidak apa-apa. Lain kali hati-hati. Kenapa kamu lembur sampai larut? Aku sengaja menunggu sampai sekarang. Memperkirakan kamu akan muncul. Kebiasaanmu pulang larut benar-benar tidak berubah sedikit pun. Ada sedikit pekerjaan yang belum selesai, jadi agak tertunda. Baru hari pertama, jangan beri dirimu tekanan yang begitu besar. Terima kasih, Direktur Si. Shen, King Lee, wanita. Baru hari pertama, ekor rubahmu sudah ketahuan. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Ku punya masalah yang perlu kau selesaikan. Direktur Si, Masuk. Direktur Si, ini data tentang sekretaris Shen. Yang Anda minta, dia memang sepupu Dr. Zhao. Benarkah? Dia bukan Xiao Qi. Aku terlalu banyak berpikir. Sekretaris Shen, ada tahi lalat di telapak tangan kirinya. Tentang itu aku juga tidak yakin. Tapi data yang bisa diperiksa memang mengatakan begitu. Aku ingat tangan Xiao Qi tidak ada tahi lalat hitam. Lihat, tanganku kosong, tidak ada apa-apa. Bagaimana mungkin aku berniat jahat padamu? Aku hanya rindu tunanganku. Jadi, aku datang. Baik, aku sudah tahu. Kamu boleh keluar.
Cicipi dulu sedikit. Makan dulu baru kerja, ya. Wah. Xiaoji, bagaimana? Tidak terbakar kan? Aku baik-baik saja. Tidak ada tahi lalat. Juga tidak ada. Pasti. Aku benar-benar baik-baik saja. Terima kasih. Sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah katanya Shen Qingli ada tahi lalat di telapak tangan kirinya? Mungkinkah? Qingli, aku antar kamu pulang. Hari ini kamu juga sudah lelah di acara minum. Kakak, arah kita dan King Lee tidak sama. Lebih baik kasih Stanley yang mengantar King Lee pulang. Kita bisa panggil taksi bersama. Jadi bukankah kita semua bisa istirahat lebih cepat? Baiklah, kalau begitu asisten Li yang akan mengantarmu pulang. Terima kasih, Pak Si. Tidak usah. Aku akan pulang naik taksi sendiri. Hati-hati. Kakak, Si Jinian, pada saat ini aku tiba-tiba menyadari, mungkin dia punya alasan yang sulit. Sepertinya aku akan kehilangan dia. Si Jinian, kamu bagaimana? Si Jinian. Si Jinian. Cepat panggil ambulan. Kakak, kamu bagaimana? Haruskah aku membiarkan dia mati begitu saja? Dengan begitu, apakah dendam besar keluargamu sudah terbalas? Ayah, Nenek, apa yang harus aku lakukan? Aku bilang cepat panggil ambulan. Dia tertabrak karena menyelamatkanmu. Apakah kamu ingin menyesal seumur hidup, Shen Qingli? Ayah, Nenek, aku pasti akan menemukan kebenarannya. Si Jinian belum boleh mati. Baik. kakak, mengapa kamu menyelamatkan Shen Qingli? Orang yang seharusnya mati adalah dia. Si Jinian, mengapa kamu menyelamatkanku? Xiaoji. Tidak mungkin. Dia tidak memanggil namaku. Bagaimana mungkin dia memanggil namaku? Kah, aku Wanwan? Xiaoji, kamu di mana? Kamu di mana? Kah, Mu Qingqi sudah meninggal. King Lee, rekaman CCTV pinggir jalan yang kamu minta aku selidiki sudah keluar. Kecepatan mobil saat itu sangat tinggi. Aku menggunakan teknologi tinggi untuk mengidentifikasinya. Nomor platnya sudah aku kirimkan padamu. Mereknya tidak umum. Sepertinya masalah ini tidak sesederhana itu. Aku mengerti, Kak Yui. Kamu terus selidiki. Aku ingin tahu siapa yang ingin membunuhku. Si Jinian. Di kehidupan sebelumnya, apakah kamu yang ingin membunuhku? Mengapa kamu menyelamatkanku di kehidupan ini? Xiaoji, bukan aku. Xiaoji, bukan aku. Xiaoji. Apa yang kamu katakan? Su. Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan? Tenang, Suan. Iya. Apa yang kamu lakukan? Aku datang untuk melihat Pasi. Bagaimana keadaannya? Lagi pula, dia terluka karena aku. Tenang saja, kakak akan aku rawat, kata dokter.
Dia akan melewati masa kritis. Tapi, Shen Qingli, apa kamu tidak mengerti kata-kataku? Aku tidak akan memberitahu Dr. Zhao dan Pak Xiao tentang hal ini. Jadi tenang saja. Tidak ada yang akan menyalahkanmu. Ini hanya kecelakaan. baiklah. Tunggu sampai pasti membaik. Aku akan datang lagi untuk meminta maaf padanya. Xiaoxi, Xiaoxi, Xiaoxi. Kakak, kamu sudah sadar? Kakak, kamu sudah sadar? Kakak, kamu akhirnya sadar? Sepertinya aku mendengar suara Xiaoqi. Apakah Shen Qingli baik-baik saja? Si Jinian. Sebenarnya, kamu orang seperti apa? Makan dulu baru kerja ya. Aku tidak mau makan. Jinian, ku mohon bantu selidiki kebenarannya. Selamatkan ayahku ya. Kamu adalah istriku. Si Jinian seharusnya tidak tahu kalau aku adalah Mu Qingqi. Dia menyelamatkanku hanya karena naluri. Ya, jangan terlalu banyak berpikir. Jangan lupa tugasmu. Kamu adalah Shen Qingli. Pasti, ada teman baru. Anda sebelumnya menyuruh saya memperhatikan dan melacak Nona Suan. Ada hasil baru. Ini adalah jejak pergerakan Nona Suan. Orang berbaju hitam di mobil ini pasti ada hubungannya dengan Suan dan organisasi misterius di baliknya, dan juga ini. Manajer Yang, asisten Lee, sekarang segera kendalikan pria yang muncul di pesta ini. Dan juga manajer Yang. Jangan biarkan siapapun tahu. Saya akan menginterogasi mereka sendiri. Ya. Dan selidiki mobil ini. Ya. Kakak, kamu lapar kan? Aku buatkan bubur untukmu. Itu pasti. Baju di foto tadi, aku juga punya. Jangan-jangan kakak adalah asisten Lee? Kakak menyuruhmu mengerjakan apa? Kasu, pasti. Menyuruh saya menindaklanjuti urusan kerja sama luar negeri perusahaan. Wan. Kenapa kamu memperhatikan asisten Lee? Tidak, aku cuma bertanya saja. Kamu terluka dan dirawat di rumah sakit? Aku ingin lihat. Apakah ada yang bisa kubantu? Wan sangat perhatian. Asisten Lee akan menanganinya dengan baik. Asisten Lee, silakan sibuk dengan tugasmu. Wan, aku lapar. Suapin aku ya. Baik. Kakak, Suan, penyamaran sudah berakhir. Berdasarkan nomor platnya, saya hampir bisa memastikan ini adalah organisasi dari luar negeri bernama Wei. Ini adalah lambang mereka. Selama bertahun-tahun saya tinggal di luar negeri, saya sedikit banyak pernah mendengarnya. Mereka termasuk dalam industri gelap. Industri gelap. Saya tidak pernah menyinggung mereka. Apakah ini kebetulan? Kalau memang kebetulan, itu terlalu kebetulan. Dan orang saya juga menemukan mobil ini muncul di dekat perusahaan si Jinian. Si Jinian? Apakah ini orang-orangnya? Tidak sepenuhnya. Kalau memang orang si Jinian, dia tidak perlu menyelamatkanmu. Lalu siapa? Suan. Apa? Saya mengambil rekaman CCTV dari pinggir jalan. Suan yang turun dari mobil. Lalu mobilnya pergi. Dan waktunya dapat 24 jam. Sebelum kamu mengalami kecelakaan. Maksudmu, Suan yang menyuruh orang menabrakku dan si Jinian, dia menyelamatkanku. Kecelakaanmu dulu. Tidak ada bukti yang membuktikan itu adalah si Jinian. Kalau itu Suan, mungkinkah itu? Lagi pula, dia punya perasaan cinta pada si Jinian. Benar. Di kehidupan sebelumnya, si Jinian memang ingin menikahi Suan. Tapi kenapa dia tidak setuju untuk bercerai denganku? Si Jinian. Rahasia. Apa sebenarnya yang kau sembunyikan dariku? Qingli, kemana saja kau selama ini? Kenapa kau tidak membalas pesanku? Terima kasih, Dato' Si, telah menyelamatkanku. Tapi, Dato' Si, aku ada hal yang perlu kubicarakan denganmu. Bisa kita bicara di tempat lain? Baik. Seharusnya
Aku sudah curiga dialah pelakunya. Seharusnya aku curiga padanya sejak dulu. Suan adalah tunanganmu. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu mau apa? Xiaoqi, tebakanku tidak salah. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan, Tuan Si. Lepaskan aku. Xiaoqi, aroma, kebiasaan, dan postur tubuhmu, bahkan tahi lalat di bahumu, semuanya persis sama, Xiaoqi. Kamu masih hidup. Jangan tinggalkan aku, ya? Xiaoqi, kamu masih saja memukulku sekuat ini. Tebakanku tidak salah. Kamu kembali padaku. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Aku Shen Qingli. Adik perempuan, Dr. Zhao. Adik perempuan? Kalau kamu bilang kamu adalah adik perempuannya, mengapa kamu masih memanggilnya Dr. Zhao? Karena kamu sama sekali tidak punya kebiasaan memanggilnya kakak. Dan kalau kamu adalah adik perempuan Dr. Zhao, tahukah kamu bahwa telapak tangan kirinya ada tahi lalat hitam, sedangkan kamu tidak punya? Berani kamu tunjukkan padaku. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Xiaoqi, jangan lari lagi. Maafkan aku. Ini semua salahku. Ayah dan nenek mati karena ulahku. Balas dendam sesukamu, tapi kumohon, jangan lagi melakukan hal yang menyakiti dirimu sendiri, ya? Aku tidak akan memaafkanmu. Xiaoqi, aku bisa jelaskan. Aku melakukan ini padamu untuk menyelidiki Suan. Percayalah padaku. Percaya? Dengan apa aku harus percaya padamu? Apakah harus seperti dulu lagi? Tertipu habis-habisan olehmu. Kau tidak mencintaiku. Mengapa setuju menikah denganku? Mengapa membunuh ayahku? Nenekku? Apa salah mereka padamu? Maaf. Aku tahu ini salahku. Aku yang bersikeras. Aku melakukannya untuk menyelidiki penyebab kematian orang tuaku. Seharusnya aku tidak melibatkan seluruh keluargamu. Maaf. Apa? Penyebab kematian orang tuamu? Ya. Aku menyelidiki kecelakaan orang tuaku. Ternyata terkait dengan organisasi luar negeri bernama Wei. Dan Suan adalah anggota organisasi itu. Hanya saja tidak ada bukti. Karena itu aku ingin mendekati Suan untuk mendapatkan kepercayaannya. Mengapa aku tidak pernah mendengar? Kecelakaan orang tuamu bermasalah? Kau ingin menipuku lagi? Aku bersumpah demi nyawaku. Mulai sekarang, aku tidak akan menipumu lagi. Tidak akan bohong satu kata pun. Aku bersumpah akan tertabrak mobil sampai mati. Mati sekali lagi? Kau pikir kau bisa terlahir kembali? Aku tidak ingin terlahir kembali. Hargai saja masa sekarang. Xiaoqi, maafkan aku ya. Saat aku menatap mata si Jinian yang sangat tulus, hatiku seolah berdetak lagi untuknya. Masalah memaafkanmu. Kita bicarakan nanti. Bukankah kau bilang Suan bermasalah? Selidiki kebenaran yang tersembunyi, penyebab kematian orang tuamu, maka kebenaran akan terungkap. Dengan sifat Xiaoqi, dia tidak bisa dipaksa sekarang. Untuk mendapatkan maafnya, aku akan gunakan sisa hidupku untuk perlahan-lahan membalasnya. Benar, dan aku sudah menemukan kaki tangannya. Tinggal tunggu momen yang tepat untuk menjebak dan membongkarnya. Dan orang di belakang Suan, sepertinya tidak sederhana. Apa rencanamu? Xiaoqi, kamu cukup berada di belakangku saja. Aku tidak akan membiarkanmu terlibat dalam bahaya. Bahaya? Bisakah kau melindungiku seumur hidup? Tentu saja, mulai saat ini, si Jinian ini bersumpah akan melindungi keselamatan Xiaoqi sampai mati tanpa kesalahan. Lebih baik pikirkan bagaimana berakting dengan baik di depan Suan. Aku peringatkan, kalau kau membuatku ketahuan, Jangan harap aku memaafkanmu. Xiaoqi, tunggu aku. Ya. Nona Shen Qingli, silakan naik mobil. Aku akan mengantarmu pulang.
Ada apa, Wan? Kakak, pernikahan kita kapan bisa dipercepat? Tenang saja. Pernikahan akan berjalan lancar. Kalau bukan karena kau menyelamatkan Shen Qingli, pernikahan kita tidak akan tertunda. Sudahlah, Wan. Menyelamatkan orang kan hal yang baik. Lagi pula dia, adiknya, Dr. Zhao. Kamu lupa, dia pernah menyelamatkanmu. Tidak, kebaikan Dr. Zhao akan kuingat seumur hidup. Hanya sedikit tidak sabar saja. Ingin cepat-cepat menjadi istri kakak. Tenang, Wan. Seminggu lagi aku akan siapkan semuanya. Baik. Wan, aku agak lelah. Ingin istirahat dulu. Jangan berpikir macam-macam. Istirahatlah yang baik. Kakak, kamu istirahatlah lebih awal. Baik. Suan, hal-hal yang kamu lakukan sebelumnya. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ada apa? Cepat katakan. Sekarang kamu akan segera menikah dengan si Jinian. Rahasia inti keluarga si. Kamu belum berhasil mendapatkannya. Bukankah seharusnya dipercepat? Terakhir, aku menyuruhmu menabrak Shen Qingli. Kenapa kamu menabrak kakak? Kalau kakak sampai celaka, jangan bicara rahasia inti. Aku pun tidak akan melepaskanmu. Dia yang nekat. Kamu juga ada di tempat saat itu. Mungkinkah wanita itu di hati si Jinian lebih penting darimu? Tidak mungkin. Di hati kakak, akulah yang nomor satu. Wanita itu hanyalah adik dari teman kakak. Posturnya agak mirip dengan kenangan lama kakak saja. Benarkah? Aku menyarankanmu segera urus si Jinian. Kalau tidak, organisasi tidak akan memberimu banyak waktu. Kalau kamu tidak bisa, banyak orang lain yang bisa. Tidak boleh. Kalian tidak boleh menyakiti kakak. Kalau begitu, urus sendiri. Jangan membuatku sulit. Mengerti. Mana Cha? Yang tiba-tiba bilang cuti beberapa hari berturut-turut tidak ke kantor. Aku terpaksa datang sendiri. Rahasia inti perusahaan kakak di mana ya? Hah? Kakak, mulai hari ini, aku akan membantumu bangkit kembali. Selama aku ada, kamu pasti akan melupakan Mu Qingqi. Suan memasuki perusahaan, pasti ingin mencuri rahasia bisnis inti. Mengapa tidak langsung memancingnya keluar dan menyimpan bukti? Xiaoqi benar. Suan benar-benar akan bertindak. Untung persiapan sudah dilakukan lebih awal, rahasia inti sudah dipindahkan. Yang dia lihat sekarang hanyalah yang palsu. Aktifkan rencana kedua. Baik. Rahasia inti perusahaan kakak yang kamu minta, sudah semuanya saya foto. Sekarang kamu pasti puas, kan? Bagus. Memang pantas menjadi orang yang paling dipercaya, si Jinian. Yang ingin saya katakan adalah, ini hal terakhir yang saya lakukan untuk organisasi. Setelah ini, saya akan keluar. Oh, kalian tidak perlu mencari saya lagi. Bagaimana? Ingin berhenti dan kembali ke keluarga? Menjadi nyonya kaya? Itu bukan urusanmu. Pokoknya saya akan mengajukan permohonan kepada organisasi. Sekarang saya memberitahumu. Baik, pilihanmu sendiri. Saya tidak berhak ikut campur. Tapi saya ingatkan, ingin benar-benar bersih, menjadi putih, itu hal yang sangat ideal. Jangan lupa, kematian orang tua dan kakakmu, kamu juga terlibat. Bukannya kamu bilang setelah mendapatkan data proyek, hanya akan membuat mereka cacat. Kenapa kamu malah...
Mereka melihat wajahku. Hanya orang mati yang tidak punya ingatan. Aku juga tidak mau. Ini aturannya. Itu tidak perlu kamu ingatkan. Kakak tidak akan pernah tahu. Sekarang jalankan rencana 2. Saya sudah menyuruh asisten Lee untuk menyebarkan berita palsu tentang proyek kerjasama akhir. Untuk memancing Suwan dan komplotannya melakukan transaksi pada hari pernikahan. Saat itu, polisi akan menangkap mereka semua. Langkah pertama rencanamu, menemukan bukti pencurian Suwan, sudah selesai. Selanjutnya, tinggal memancing keluar komplotannya. Saya ingin melihat Suwan dihukum di pernikahanmu. Tidak masalah. Hanya saja hari pernikahan akan sangat kacau. Saya khawatir dengan keselamatanmu jika mereka terdesak. Kamu bilang akan melindungiku, kan? Atau sekarang kamu sudah menyesal? Tentu tidak. Apa yang saya katakan, pasti saya lakukan. Asisten Lee, tambahkan beberapa orang. Pada hari pernikahan, harus pastikan keamanan nyonya. Sure. Ada hal lain? Organisasi mendapat kabar, si Jinian akan memiliki proyek kerja sama akhir sangat rahasia. Dia akan menyelesaikan transaksi di pernikahanmu. Kamu perlu mendapatkan informasi pertama sebelum dia. Apa? Proyek kerja sama akhir? Bukankah saya sudah bilang? Saya tidak akan bekerja untuk kalian lagi. Suwan, kau pikir bisa keluar sepenuhnya? Jika kau menolak, kau tahu artinya apa? Apakah kau dan kakakmu tidak ingin hidup bahagia? Atasan bilang ini yang terakhir kali. Baik, saya lakukan. Tapi, kamu perlu membantu saya di tempat. Saya tidak ingin ada kesalahan di hari pernikahan saya. Baik. Terakhir kalinya, Kak. Kita bisa bersama selamanya. Wanwa, kontrak ini sangat penting bagiku. Bisa tolong ambilkan untukku? Hari ini agak sibuk. Aku takut kehilangannya. Oke? Baiklah, Kak. Aku akan menjaganya untukmu. King Lee, kita juga pergi. Aku khawatir ada perubahan. Benar, si Jinian belum bisa dipercaya sepenuhnya. Para tamu undangan, hari ini kita berkumpul bersama untuk menyaksikan pernikahan romantis Tuan, Si Jinian, dan Nona Suwan. Aku akan menikah dengan orang lain. Kenapa ekspresimu begitu tenang? Ini bukan yang sebenarnya. Selamat menikah. Baiklah, baiklah. Aku sudah terjebak dalam situasi ini. Kamu malah minum dengan senang. Silakan kedua, mempelai bertukar cincin. Wan, akhirnya kita sampai pada hari ini. Akhirnya, kita bisa bersama selamanya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Suwan, mimpimu sudah harus berakhir. Apa? Kakak, maksudmu apa? Tidak, Kak. Ini tidak benar, Kak. Semuanya, Suwan, adalah mata-mata bisnis dari organisasi Wei di luar negeri. Organisasi ini bertahun-tahun mencuri rahasia dagang berbagai kerajaan besar. Suwan menyusup ke keluarga Si kami bertahun-tahun lalu, mencuri dokumen proyek kerja sama keluarga Si. Menciptakan kecelakaan untuk menjebak keluargamu berkali-kali. Berkali-kali mencoba membunuhmu, Kingci. Tidak, ini semua tidak benar. Aku bisa jelaskan semuanya. Kematian orang tuamu tidak ada hubungannya denganku dan juga Mu Kingci. Mu Kingci bukan aku yang celakakan. Dia kecelakaan mobil. Kecelakaan mobil? Suwan,
Kau berbicara dusta dengan mata terbuka. Tidakkah kau takut kutukan langit? Kau, Mukinci, Apakah kau lupa? Mobil yang kau gunakan untuk menjebakku adalah mobil yang direncanakan oleh komplotanmu. tidak, bukan begitu. Kalau bukan karena kau, aku dan nenekku tidak akan meninggalkanku. Semua ini ulahmu. Aha, ulahku. Mukinci, apa buktimu bahwa ini ulahku? Yang membocorkan rahasia inti bisnis adalah Mudahai. Polisi sudah memverifikasinya, bukan? Sampai sekarang kau masih membela diri, Swan? Sekarang akan kuperlihatkan dengan jelas. Asisten Lee, bawa orangnya ke sini. Bukankah kau sudah pergi? Swan, perbuatanmu bagus sekali. Kontrak itu palsu. Kau bersekongkol dengan si Jinian untuk menjebakku. Putih? Tidak mungkin ini terjadi. Sial. Kau pasti bingung. Mengapa setelah memberikan kontrak itu kepadanya, kau tetap bisa kami tangkap? Karena semua ini Adalah rencanaku. Rencana? Kak, sejak awal kau sudah mengatur rencana untukku. Aku selalu berada dalam rencanamu. mengatur Swan. Dibandingkan dengan rencanamu terhadapku, tindakanku ini tidak ada artinya. Saat kau berulang kali mencuri rahasia dagangku dan memberikannya kepadanya, apakah hatimu pernah merasa bersalah? Kak, aku hanya terlalu mencintaimu. Aku hanya ingin selalu bersamamu. Bukankah kita yang seharusnya bersama sejak kecil? Dialah yang merebutmu dariku, Kak. Yang seharusnya menikahimu adalah aku. Aku ingin membuat keluargamu bangkrut. Sampaikan semua yang ingin kau katakan kepada polisi nanti. Bahwa mereka berdua pergi. Fake. So, Ini tidak adil. Mengapa Mukinci masih hidup? Mukinci, aku akan mati bersamamu. Xiaoqi! Jingli! Jangan bergerak, Swan. Kamu ditangkap. King Lee, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Bapak polisi, menurut hukum negara kita, perbuatannya seperti ini harus mendapat hukuman seperti apa? Tuan Si, saya sekarang tidak bisa mewakili pihak resmi memberikan kesimpulan. Perlu orang dari tim penyelidikan untuk meninjau bukti, tapi berdasarkan pengalaman sebelumnya, memfitnah dan membuat kejahatan keuangan, pembunuhan serta kejahatan penganiayaan dengan sengaja dihukum kumulatif. Kejahatan ini tidak satu pun akan membuatnya nyaman. Baik, saya harap kalian bisa memberikan saya hasil yang adil dan masuk akal. Tenang saja, Tuan Si. Kami akan menyelidiki dan meninjau dengan teliti, memberikan penjelasan kepada Anda. Baik, Bawa pergi. Kakak, kamu dari awal sudah menipu aku. Kamu dan wanita ini bersama-sama menipu aku. Aku benci kamu. Ayah, nenek, kalian lihat kan? Keluargamu kami ini bersih. Xiaoqi, Swan sudah ditangkap. Ini kamu harus percaya padaku kan? Ikut aku pulang ke rumah, baik? Direktur Si, King Lee sudah mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Tolong lepaskan dia. Xiaoqi, apakah itu yang kamu pikirkan? Pak Si, masalah kita, mari kita bicarakan setelah hasil resmi keluar.
Tuan Muda sih. Ada satu hal yang tidak tahu. Apakah pantas untuk diucapkan? Dr. Zhao, tolong bantu aku. Bantu aku membujuk Xiaoqi, ya? Tuan Muda sih. Watak nonamu, kamu yang paling paham. Segala hal yang dipaksakan tidak boleh terjadi padanya. Aku tahu, Xiaoqi sangat keras kepala. Kamu harus memberinya sedikit waktu. Lagi pula, ayah dan neneknya, semuanya karena kamu. Aku punya kesulitan. Aku hanya ingin dengan Xiaoqi menjelaskan dengan baik. Kalau penjelasan berguna, maka semua kejahatan bisa dijelaskan? Bukan, pasti beberapa kesalahan. Sekali terjadi, tidak dapat diperbaiki. Si Jinian, jangan berakting di depanku. Aku membencimu. Kamu adalah iblis. Kesalahan terbesarku dalam hidup ini adalah mencintaimu. Kita bercerai. Aku baik-baik saja. Pasti, terkadang kembali ke sisimu, belum tentu berarti memaafkan. Pergi juga belum tentu, karena tidak memaafkan. Yang penting adalah, apakah kalian bisa melepaskannya? Asisten Lee, bawa aku pulang. Iya. Rencana, Suan, dan kawan-kawannya adalah menjadikanmu, Dahai, sebagai kambing hitam. Kami sekarang kurang bukti, tidak bisa menjatuhkan mereka. Kamu ikuti saja bukti yang mereka rancang. Tapi pastikan keamananmu, Dahai, di penjara terlindungi. Aku akan mengatur semuanya. Ini pilihan terakhir. Tapi hanya dengan cara ini. Mereka akan percaya aku sudah masuk perangkap, baru bisa menangkap ekor mereka untuk keluargamu. Dan untuk membalikan kasus orang tuaku sepenuhnya. Sedangkan Xiaoqi. Pasti, mengapa Anda tidak mencari nonamu untuk menjelaskan? Dulu bukan Anda yang merencanakan agar pakmu masuk penjara, kan? Bilang pun untuk apa? Xiaoqi akan percaya padaku. Tapi kalau Anda tidak bilang, dia akan selalu salah paham pada Anda. Kalau Anda tidak mau bilang, aku yang akan bilang untuk Anda. Sekarang Suan dan komplotannya, setelah diselidiki pihak berwenang, sudah dijatuhi hukuman mati. Nonamu pasti akan mengerti semuanya. Tidak usah. Xiaoqi tidak akan percaya padaku. Asisten Lee, kamu pulang saja. Aku ingin sendirian dulu. Xiaoqi. Jinian, Xiaoqi, aku mohon padamu, maafkan aku ya. Aku benar-benar tahu salahku. Waktu itu aku ingin melindungimu. Aku baru. Aku tidak bisa memikirkan cara lain. Makanya, Jinian. Kamu yang membalaskan dendam ayahku dan nenekku. Tapi aku tidak bisa menggantikan mereka untuk memaafkanmu. Tapi aku, si Jin, bersedia mencoba melihat dari sudut pandangmu. Xiaoqi, aku tidak memintamu untuk segera memaafkanku. Tapi aku berharap kamu bisa perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, menghilangkan kebencianmu padaku. Boleh? Ketika aku melihat si Jinian seperti anak kecil yang bersalah berlutut di hadapanku, mengakui kesalahannya dan memohon maaf. Sepertinya semua bebanku hilang. Pasti ya, saya dengar konferensi pers kali ini, Anda mengundang para elit dan cendekiawan dari berbagai industri. Apakah ada proyek besar yang akan diluncurkan? Ya, pasti. Jangan sembunyikan dari kami lagi. Kami sudah tidak sabar menunggu. Ruang berita utama sudah disiapkan. Semuanya, saya mengadakan konferensi pers ini tanpa memberitahu kalian sebelumnya. Sekarang saya akan mengungkapkan jawabannya. Mari kita sambut Presiden Direktur baru grupmu, Mo Qingqi.
Xiaoji, sekarang kamu adalah presiden direktur grupmu yang menjabat. Terima kasih, Jinian, telah membantu keluargamu memulihkan reputasinya. Semuanya, mulai hari ini, semua proyek grupmu akan diaktifkan kembali dan Mu Qingqi menjadi satu-satunya pewaris grupmu. Jinian, menurutmu, apakah di dunia ini masih ada organisasi seperti organisasi Wei? Mungkin ada, tapi selama kita berada di tempat terang, berpegang teguh pada keadilan dan batasan, kegelapan tidak akan pernah menelan cahaya. Yang lebih penting, apapun yang terjadi di masa depan, kita akan menghadapinya bersama. Ya, bersama. Xiaoji, dulu aku mencintaimu dengan cara yang salah, membuatmu terluka parah. Aku bersyukur kepada langit karena memberiku kesempatan kedua. Aku akan menggunakan seluruh diriku, mengorbankan nyawaku untuk mencintaimu dengan baik. Maukah kamu memberiku satu kesempatan? Aku mau. You are the light of my life.